Haleluya. Ini mereka bagikan renungan Nggak boleh ketawa-ketawa. di 2 Tesalonika 1 2 Tesalonika ayat 3 sampai 12. Nanti kita baca bergantian. ayat 2 kali. Ayat 3. Maka 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 12. Baca bergantian. Ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. sehingga dalam jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang nyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan jalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Judul pada malam hari ini adalah Allah adalah hakim yang adil. Nanti bagaimana kita meresponi atau menyikapi bahwa Allah adalah hakim yang adil? Ini ada 3 poin. Poin yang pertama adalah mengucap syukur. Di ayat 3 itu dikatakan kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Nah, kalau di konteks ini Paulus mengucap syukur kepada Tuhan kalau doanya yang di 1 Tesalonika pasal 3 ayat 10 sampai 13 itu dijawab sama Tuhan. Yaitu doanya adalah supaya iman jemaat Tesalonika itu bertambah dan kasih mereka satu sama lain semakin kuat. Kalau di King James Version-nya kan imannya bukan hanya bertambah tapi dia growth exceedingly, artinya itu bertumbuh dengan sangat luar biasa gitu, ekstrim gitu pertumbuhan imannya. Lalu kasihnya itu bukan hanya kuat tapi berlimpah-limpah. Nah, artinya adalah Tuhan menjawab doa Paulus itu melebihi dari apa yang diekspektasikan, apa yang diharapkan oleh Paulus. Maka dari itu di ayat 3 ini Paulus bilang wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena ia sungguh merasakan bahwa penyertaan Allah itu sungguh luar biasa terhadap pelayanan yang ia lakukan di jemaat Tesalonika. Nah, begitu juga dengan kita sebagai anak Allah, kita wajib mengucap syukur kepadanya karena kasihnya yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita sehingga kita boleh ada sampai sekarang dengan kondisi yang sehat, berkecukupan, terus bisa melayani Tuhan. Nah, kita buka di 1 Korintus 1 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. 1 Korintus 1. Amin. Papi baca. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus.
Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Di situ kan Paulus mengucap syukur sama Tuhan juga tentang jemaat di Korintus, kalau di dalam Tuhan itu jemaat Korintus itu menjadi kaya dalam segala hal, terus dalam segala macam perkataan, pengetahuan, terus juga kasih karunia Allah yang dianugerahkan pada jemaat di Korintus juga juga nggak berkekurangan dalam satu karunia pun, juga Tuhan meneguhkan sampai kepada kesudahannya. Nah, jadi berarti kan kita harus mengucap syukur ya, karena kasih dan anugerah Tuhan terhadap hidup kita yang berlimpah gitu. Tapi mengucap syukur itu dalam segala hal. Jangan pas seneng atau pas lagi dikasih berkat gitu baru mengucap syukur, tapi kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Di kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 8. Nah, ayat 18 maksudnya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Itu dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, jadi mengucap syukur itu dalam segala hal. Itu contohnya kayak Ayub kan, dia itu orang yang terkaya dari semua orang sebelah timur gitu, punya kekayaan berlimpah-limpah. Harta benda, ternak, semua segala macam kan banyak. Tapi di dalam kekayaannya itu dia hidup dengan takut akan Tuhan gitu, kesalehannya dia jujur, terus menjauhi kejahatan. Tapi suatu saat itu Tuhan mengizinkan semua kekayaan dia itu diambil gitu sama iblis. Tapi sampai anak-anaknya juga mati semua kan. Tapi di situ dia juga tetap bersyukur sama Tuhan. Jadi sebaiknya kita meneladani sikap Ayub yang selalu mengucap syukur dalam segala Amin. apapun. Haleluya. Amin. Nah dulu kan ya